Pensiunan Indonesia, pejuang dan pembela negara, membangun Indonesia sejahtera, mengabdi Indonesia tercinta. Selamat pagi Bapak Ibu, Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua PPI Kabupaten Jembrana, yang datang Pak Cabang PPI Jembrana. Kemudian yang saya hormati Bapak dari perwakilan Bank Indonesia sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Edi dan Bapak Saki sudah hadir di Bank Negara. Mungkin tadi jalannya macet, agak mepet waktu itu hadir. Selamat datang Pak. Kemudian yang sangat kami hormati Bapak Ibu pensiunan yang berkesempatan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puja dan puji syukur kehadapan Jasa Yang Maha Kuasa Tuhan Yang Maha Esa bahwa berkat rahmat Beliau kita bisa hadir pada kesempatan di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Adapun agenda kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini adalah pertama, kita mengadakan kegiatan ini untuk mengapresiasi kepada Bapak Ibu pensiunan yang telah selama ini mempercayakan transaksi keuangannya bersama dengan Bank BPD Bali. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin nanti ada beberapa hal yang juga akan disampaikan oleh Bank Indonesia melalui perwakilannya di sini yang telah hadir. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bali Med yang telah mensupport kegiatan kita pada pagi hari ini, di mana kegiatan kita di pagi hari ini adalah salah satunya adalah baksos terkait dengan pengecekan kesehatan untuk para pensiunan yang kita selenggarakan secara periodik. Tentunya ini adalah ajang apresiasi kami kepada pensiunan, dan kemudian momen ini bisa dipergunakan sebagai momen untuk bersilaturahmi antar sesama pensiunan, sehingga ajang ini bisa digunakan untuk ajang ramah-tamah serta komunikasi yang mungkin jarang bisa dilakukan, sehingga kami dapat memfasilitasi kegiatan seperti ini. Adapun agenda kegiatan pada pagi hari ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, ada cek kesehatan, ada mungkin nanti beberapa yang disampaikan oleh tim kami terkait dengan literasi keuangan, atau juga dari Bank Indonesia terkait dengan transaksi kris yang nanti akan disampaikan terkait dengan transaksi perbankan. Mungkin juga nanti bisa dibuka sesi tanya jawab, diskusi terkait apa-apa menjadi masukan dari pensiunan kepada kami, apa-apa yang masih menjadi kekurangan kami dalam melayani para pensiunan. Jadi mohon nanti untuk dapat memberikan masukan, serta hal-hal yang mungkin belum dimengerti terkait dengan transaksi atau juga pengelolaan keuangan yang mungkin masih belum dimengerti. Mungkin tidak semua dari para pensiunan ini yang membutuhkan kredit, mungkin saja ada yang memiliki dana lebih sehingga mampu untuk menempatkan dana bank kami. Mungkin nanti akan disampaikan oleh teman kami beberapa produk, beberapa literasi keuangan, sehingga Bapak Ibu setelah kegiatan ini sudah mengerti terkait dengan apa-apa saja terkait dengan mungkin itu sambutan singkat dari dia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kami sangat mengapresiasi sekali atas waktu yang sudah diluangkan pada kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami bisa berikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu pensiunan semua. Saya tutup kegiatan, saya tutup sambutan pada pagi hari ini dengan salam sehat untuk kita semua. Semoga para pensiunan menjadi semakin sehat dan semakin sejahtera ke depan. Mungkin ini dari Tiang, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian Tiang. Saya tutup dengan Barang Santi. Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau saya melihat tagline ini sama dengan dokumen
salam kami itu di pensiunan adalah salam sehat, sehat, aktif, sejahtera. Jadi bagus. Oke, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, terutama Bapak yang dari perwakilan Bank Indonesia. Dalam hal ini kapasitasnya sebagai tim edukasi, literasi dan inklusi masalah keuangan khususnya tingkat pensiunan. Selamat datang di dan yang saya banggakan ini anak jadinya, anak saya gitu ya, anak kita, Pak Kacau kita yang baru ini, Agung Adi yang baru yang sedang energik, sekaligus mengucapkan kami atas nama para pensiunan di Jembrana mengucapkan selamat juga di sini. Yang dulu dengan Kacap yang lama, Luadi memang kita sering intens sekali komunikasi. Jadi mohon nanti ke depan kita tetap hubungan ini saling membina dan saling belajar. Yang kami hormati juga tim Balinmen, Pak Dokter, Pak Direktur ini dan semua rombongan yang saya sangat hormati. Ini tinggi dokter saya, dokter saya. Yang sering di sana juga Dokter Yuli, Dokter Dalam itu sering saya ke sana. Kontrolnya dan sebagainya. Karena ini yang sudah pensiunan begini memang berteman dengan dokter. Ya, berteman karena pensiunan senang sama mobil tua, sama motor tua gitu. Berteman dengan bengkel dan sebagainya. Teman-teman kami, khususnya Dewan Penasehat, rekan-rekan kami yang dari pensiunan Kabupaten Jembrana, sekali lagi karena selama ini hubungan kami dengan BPD terutama jadi sangat harmonis dalam arti kita baik apapun kadang-kadang kita keluhkan karena apa? Itu jujur saya katakan karena pensiunan ini sebuah organisasi memang organisasinya cukup potensial artinya kalau kita dari sisi perbankan, dari segi bisnis, dari pengelolaan keuangan jumlah pensiunan kita yang ada di BPD satu Kabupaten Jembrana aja kurang lebih sekitar 3.642 orang, belum lagi di pengelola keuangan yang lain seperti Mantap, ada di POS, ada di BRI dan lain sebagainya. Sehingga kalau dijumlahkan total di Jembrana ini adalah kurang lebih sekitar 7.000-an orang. Sehingga kalau dilihat dari segi potensi tadi, kami sebagai nasabah ini nasabah yang sangat strategis. Yang penting pelayanan antar bank baik BPD maupun bank-bank yang lain yang pengelola pensiunan ini memberikan suatu pelayanan yang lebih baik kepada kita. Kemudian hal-hal yang lain juga karena kami begini, jujur saya organisasi pensiunan ini tidak punya anggaran. Kami juga dengan anggota kami tidak menentukan iuran, tidak ada kewajiban keuangan kita dalam menumbuhkan organisasi ini. Hanya kita ya pernah dikatakan masing-masing. Jadi sampai ini hot yang kemarin, hot yang ketiga, 2 tahun sebelumnya mandiri semua. Niki hot yang kemarin kebetulan disupport penuh oleh Bapak. Bantuan BPD kepada kita itu sangat baik. Contoh, niki luar biasa. Tangan lagi sekali untuk BPD
juga ke depan dengan Pak Kacap yang baru tidak henti-hentinya juga memberikan bantuan kepada kita gitu. Waktu HUT kemarin Pak Ketua PPI Bali menginformasikan bahwa jumlah anggota pensiunan di seluruh Bali hampir 70 ribuan lebih. Makanya ini suatu momen yang sangat strategis sekali. Kepada Kacap yang baru, kami titip diri sekaligus untuk ke depan ini semoga dalam perjalanan kami melaksanakan organisasi yang besar ini juga bisa berjalan sebagaimana seperti yang sudah berjalan yang lalu. Seperti bakti sosial ini sangat tepat sekali BPD menggunakan bakti sosial kepada kita pensiunan ini. Karena sekali lagi kita ini komunitas yang terbesar yang sebagai nasabah di bank kita yang kita cintai ini. Tepuk tangan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi hanya menyampaikan terima kasih, tapi sebelum saya tutup tetap saya akan menyampaikan 3 buah pantun. Buah manggis kulitnya tebal, rasanya manis membuat ketagihan. Hari ini kita melaksanakan bakti sosial dengan BPD, dengan pelayanan kesehatan gratis, dengan audit dan literasi Bank Indonesia dan sebagainya. Ke Pasar Ijo Gading beli mentimun, singgah sebentar ke BPD dengan hati yang tulus ikhlas. Tapi kenapa Bapak dan Ibu selalu tersenyum? Karena kita baru saja ke ATM ambil gaji ke-13. Berderet di dinding, burung pipet hinggap di jendela. Pensiunan jangan lupa pakai MBIK, karena untuk memudahkan semua akses pada setiap saat. Sekian, terima kasih. Akhiri dengan sambutan dikom. Thank you. Pada kesempatan hari ini perkenalkan dengan Tiang Indah Sriani bagian funding atau dana jasa. Jadi ingin sharing informasi, bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu ya, tapi sharing informasi terkait dengan kejahatan cyber atau modus penipuan. Terjadi ini ada 2 hal Bapak Ibu, ada phishing dan skimming. Nah, phishing di sini adalah modus kejahatan penipuan yang dengan mengirimkan ke email, ke WhatsApp dengan nomor WA yang ada pada Bapak Ibu, dan juga skimming adalah tindakan pencurian data diri Bapak Ibu. Next. Jadi bagaimana modusnya? Nah, nasabah itu memperoleh WhatsApp berupa SMS, tautan website dan media sosial yang mengatasnamakan Bank BPD Bali dengan mengklik link yang dikirimkan. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik link tersebut, itu adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan karena itu adalah bisa menimbulkan kejahatan cyber. Banyak sekali Bapak Ibu yang mengatasnamakan Bank BPD Bali. Jadi Bapak Ibu harus berhati-hati jika ada yang mengatasnamakan Bank BPD Bali. Yang perlu sampaikan bahwa Bank BPD Bali tidak pernah meminta data diri atau data identitas Bapak Ibu melalui pesan WhatsApp. Jadi ada tips yang bisa Tiang bagikan Bapak Ibu terkait dengan terhindar dari kejahatan cyber. Yang pertama, jangan sering atau jangan mudah untuk mengklik link yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp ataupun email. Yang kedua, jaga kerahasiaan data pribadi Bapak Ibu baik secara PIN, password dan kode OTP. Yang ketiga, ganti PIN dan password Bapak Ibu itu secara berkala.
Jadi minimal sebulan sekali, 2 bulan itu mohon diganti passwordnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mudah lupa itu mohon dicatat ya. Dan yang paling terakhir adalah hubungi kontak resmi kami Bank BPD Bali apabila nanti Bapak Ibu ada yang mengklik link atau tidak sengaja mempercayai bahwa itu adalah pihak Bank BPD Bali. Niki adalah akun sosial media Bank BPD Bali yang sesungguhnya atau real atau benar. Jadi kalau yang Instagram itu yang ada centang birunya, banyak juga modus penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali melalui akun Facebook, karena Bapak Ibu kan banyak nih yang pakai Facebook nih, banyak. Nah, hati-hati, mohon berhati-hati, Ibu lindungi diri dari kejahatan cyber. Nah, ini yang paling yang ingin sampaikan, yang ini adalah tabungan berjangka. Jadi minimal setoran awalnya itu 100.000 setiap bulan dengan jangka waktu minimal. BPD Bali, kemudian bisa di next. Yang pertama itu adalah kredit pensiunan Bank BPD Bali. Kita nyebutnya kredit pensiunan Bank Bali. Kalau Bapak Ibu yang saya lihat di sini, saya yakin banget ya, pasti Bapak Ibu udah semuanya ataupun bahkan sebagian besar udah pernah yang namanya menggunakan ataupun meminjam kredit di Bank BPD Bali. Nah, jadi di sini kita ada kredit pensiunan BPD Bali di mana itu bunganya dari 8,75%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kiranya ingin melakukan peminjaman kredit ataupun masih ragu, bisa konsultasi dengan kita di bagian unit kredit di lantai 2 Bank BPD Bali. Dan ada pun persyaratannya itu dari catikan atau kinder gaji yang bisa diakses ataupun bisa didapatkan dari Bank BPD Bali. Kemudian ada fotokopi KTP elektronik suami dan anak istri. Kemudian ada fotokopi kartu keluarga, fotokopi NPWP jika pinjamannya itu di atas ataupun sampai dengan 50 juta. Dan ada juga untuk yang pensiunan itu menyertakan asli dan fotokopi SK pensiunan. Kalau tadi kita ngomongin tentang kredit pensiunan, KMB perumahan, kemudian di sini bagi Bapak Ibu yang sekiranya punya saudara gitu yang punya usaha, kita juga ada produk namanya KUR. Jadi KUR ini adalah salah satu program pemerintah yang dimana bunganya itu adalah bunga subsidi. Jadi Bapak Ibu yang sekiranya punya saudara atau temannya punya usaha dia tentang ASN, itu bisa banget direkomendasikan untuk menggunakan produk dari KUR Bank BPD Bali. Nah, kalau tadi kita membahas udah kredit pensiunan, kredit perumahan, kemudian tadi ada ini mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang punya cucu-cucu yang ingin berangkat ke luar negeri gitu untuk kerja sebagai PNI ataupun melakukan pemagangan di luar negeri gitu. Kalau di BPBD Bali sendiri untuk sinergi dengan Pemkab Jemberana itu punya kerjasama untuk menyediakan yang namanya kredit untuk PMI dan PPLN. Jadi misalnya Bapak Ibu yang punya cucunya ingin berangkat ke luar negeri, dan itu kita sudah disediakan produk kredit khusus gitu ya, kerjasama dengan misalnya. Kita tadi sudah dijelaskan dari BPD bahwa sekarang itu modus semakin banyak Bapak Ibu. Jadi semakin canggih teknologi semakin banyak juga modusnya. Dulu yang kita cuma tahu ada misalnya surat-surat ngaku-ngaku dari bank atau misalnya mungkin dari aplikasi, sekarang itu makin canggih lagi sistemnya. Bahkan baru aja kemarin tetangga saya ada yang dapat SMS katanya dapat hadiah motor, ternyata itu penipuan gitu. Nah, mungkin untuk detailnya kami serahkan dulu pada Mas Adi untuk bisa menjelaskan. Lebih dari 50%, sekitar 51% yang terkena modus penipuan itu Gen Z. Ada nggak di sini pegawai BPD Bali yang Gen Z? 50% Gen Z. Sisanya milenial dan Gen Y dan seterusnya. Cuma bukan berarti di sini selain Gen Z itu tidak aman. Mungkin yang Gen Z lebih banyak yang lapor, bener nggak? Sisanya nggak lapor, kena tipu gimana? Jadi nggak cuma Chris itu sering pernah ya Bapak Ibu, siapa sih di sini yang belum pernah pakai Chris? Coba angkat tangan. Udah pakai semua ya? Pasti udah pakai ya? Gimana sih Mas Zaki yang sering datang lapor terkait Chris Mas Zaki? Oke, mungkin di sini itu kan tadi dari sisi kita sebagai konsumen ya, fokus ke belanja gitu. Nah, di sisi Chris itu mungkin Bapak Ibu ada yang punya usaha gitu ya, ada punya toko, ada punya mungkin sebagai sampingan ya tempat
usaha kan sekarang udah mulai banyak kita para pembeli itu rata-rata lebih mudah ketika menggunakan handphone. Seperti tadi dijelaskan Mas Adi, kris atau kris standar itu adalah kode QR yang kotak titik-titik itu yang bisa kita scan menggunakan aplikasi mobile banking. Dalam hal ini mungkin bisa mobile banking BPD, scan, kita masukin nominal bisa bayar. Gitu. Itu memudahkan kita untuk melakukan pembayaran. Jadi masyarakat itu sekarang mungkin kalau BPD punya toko atau lagi main ke mall atau swalayan, sering dengar ada yang nanya bisa bayar pakai kris nggak? Gitu. Ini mungkin bisa dibilang trennya sejak 5 tahun terakhir terutama ya, sejak COVID itu memang penggunaan kris di Indonesia itu sangat tinggi. Di Bali aja penggunaan kris itu udah sampai 1 juta orang. Sistem pembayaran kris. Nanti kalau saya ada yang mau coba, kita juga ada buka booth di belakang. Nanti dari Bank Indonesia juga akan membuka booth. Jadi kalau Bapak Ibu pengen coba kris, nanti bisa coba di booth kami. Nanti akan kami berikan subsidi pemerintah juga untuk Bapak Ibu yang ingin mencoba di booth kami. Nah, tapi seiring dengan teknologi tersebut, dengan kita semakin mudah melakukan pembayaran menggunakan handphone, semakin banyak juga modus-modus penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau bayar pakai kris, pastikan nama yang muncul di handphone itu sama dengan nama tokonya. Karena ada kris di mana toko itu punya kris, tapi sama orang lain ditempel pakai kris dia. Jadi ketika kita scan, muncul tetap bisa kita bayar, tapi nama tokonya beda dengan nama stikernya. Gitu. Jadi di stiker misalnya saya punya toko Zaki, terus di stiker saya itu ada yang nempel, misalnya ini Mas Adi nempel itu jadi kris dia. Kalau ada yang mau beli ke saya, dia scan, masukin nominal, masukin ke Mas Adi, bukan ke toko saya. Jadinya kita sebagai konsumen ruginya 2 kali. Kita udah bayar, tapi kita nggak bisa dapat barangnya. Toko juga nggak dapat uangnya kan? Nggak dapat uangnya, pihak tidak dapat uang lagi. Kita pensiunan Indonesia, pejuang dan pembela negara, membangun Indonesia sejahtera, mengabdi Indonesia tercinta. Jutaan pensiunan pria wanita berjuang untuk bangsa Indonesia. Sekarang hanya berhenti bekerja, namun terus berpikir bersama. Saatnya pensiunan berusia senja, menyongsong dengan sehat dan bahagia, menikmati hidup bebas tanpa kerja, tanpa batas waktu kemana kita tuju.